Oke, shalom, selamat pagi Petre Nation. Senang sekali kita bisa berjumpa di channel YouTube Pelayanan Mahasiswa Pusat Kerohanian Universitas Kristen Petra. Sebelum kita mulai Veritas Lecture pada kesempatan pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kalau kesempatan pada pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami melalui channel YouTube ini, melalui media online ini. Kami tahu Tuhan pada saat kami semua bersehati membesarkan nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan Tuhan akan turut hadir di dalam perbincangan ini sehingga perbincangan ini boleh jadi berkat. Bukan hanya bagi kami, tapi ke depan bagi banyak orang yang akan kami layani. Tuhan, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kerendahan hati-Mu, supaya diskusi yang kami akan dengarkan pada pagi hari ini, yang kami akan terlibat pada pagi hari ini, kami bisa hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai Veritas Lecture ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Oke, sekali lagi saya menyapa segenap rekan-rekan Petra Nation dan rekan-rekan yang bergabung di channel YouTube Pelayanan Mahasiswa Pusat Kerohanian Universitas Kristen Petra. Hari ini kita akan membicarakan sebuah tema. Tema ini didasari dari sebuah fenomena bahwa kita ini hidup di tengah masyarakat. Kita hidup di tengah berbagai keputusan pemerintah, berbagai hal-hal di dunia politik yang seringkali kita kadang-kadang setuju, tapi bisa juga kita tidak setuju. Tapi seringkali kita mengatakan, ya kita kan orang kecil, kita bukan siapa-siapa. Tidak banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah, ironisnya adalah kadang-kadang pada saat kita melihat ada orang baik, atau ada rekan kita, ada hamba Tuhan yang kita kenal, ada dosen kita mungkin, yang terlibat aktif di dalam kontestasi politik, kita lalu berpikir atau bahkan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan bernada nyinyir, kita menanyakan apakah dia berambisi tertentu, apa yang dia kejar. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana hidup beriman di dalam dunia yang carut-marut. Terutama temanya adalah politik dan kekristenan. Pada kesempatan kali ini saya tidak ingin hanya berbicara sendiri atau berdua dengan nanti narasumber kita, tapi saya mengundang untuk segenap audiens, segenap Petra Nation yang bergabung, boleh turut partisipasi aktif dengan cara boleh menuliskan respon atau pertanyaan melalui kolom chat di channel YouTube Pelayanan Mahasiswa ini. Tapi sebelumnya kami mohon maaf, tidak bisa semua pertanyaan akan kami fasilitasi, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, tetapi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang selalu menimbulkan keceriaan di dalam setiap sesinya. Beliau adalah gembala senior dari Reform Exodus Community Surabaya, dan juga melayani sebagai Ketua STT Amadeus Surabaya. Tidak kurang sibuk, beliau masih memiliki kesibukan sebagai Ketua Yayasan Grace Alone Ministry dan menjadi co-founder dari Apologetika Indonesia. Mari kita sambut bersama Bapak Pendeta Yakub Trihandoko. Shalom, selamat pagi Pak Yakub. Ya, selamat pagi Pak Yona. Oke. Luar biasa. Kami sudah tidak sabar ini Pak untuk diceriakan hari Seninnya gitu ya Pak ya. Tadi Pak Yakub sudah mengatakan mau serius, tapi tidak apa-apa Pak. Bapak serius kami tetap tertawa Pak. Iya, ini harus serius. Ini punya pertanyaan serius juga. Mikrofonnya kok bisa nyala ya. Oke, baik Pak. Itu nanti teman-teman elektro Pak ya bisa jawab Pak kalau saya agak kesulitan. Pak ya. Iya, oke. Baik Pak Yakub, tema kita hari ini adalah kita sebagai orang beriman tentu saja hidup di tengah masyarakat. Dan di Alkitab juga berkata kita itu ada otoritas di atas kita gitu ya, itu pemerintah begitu ya. Nah, tentu saja kalau kita berbicara di dalam kehidupan sehari-hari, dunia politik itu dekat dengan kita gitu ya. Minimal kita akan diajak untuk ikut pilkada, diajak untuk ikut pilpres seperti itu ya. Tapi kayaknya kalau kita berbicara politik bukan hanya berhenti di situ saja. Nah, kalau boleh kami diberi arahan ini Pak. Sebetulnya
kalau kita melihat iman Kristen itu seringkali dipisahkan dalam pembahasan tentang politik, apalagi berpolitik aktif. Apakah memang benar, Pak, iman Kristen itu terpisah dan tidak bisa dihidupi dalam dunia politik? Bagaimana, Pak, sudut pandang Alkitab tentang hal ini, Pak? Ya, mungkin kita perlu dulu mengetahui ya sebetulnya politik itu apa sih gitu kan ya. Politik itu apa? Jadi kita seringkali kan banyak orang salah paham tuh tentang politik, politikus gitu kan. Banyak orang berpikir wah kalau poli itu kan artinya banyak ya kan. Ya, jadi poliklinik berarti dokternya spesialisnya lebih dari satu gitu kan. Jadi politik itu bukan berasal dari kata poli banyak dan tikus gitu, politikus gitu. Itu bukan berasal dari polis. Polis itu artinya kota. Jadi bagaimana kita hidup bersama-sama di satu tempat, dan ketika kita hidup bersama-sama di satu tempat, ya kita perlu aturan yang mengatur tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang dapat kita terima. Itu berarti politik. Jadi segala sesuatu sebetulnya politik. Tidak heran para filsuf Yunani kuno seperti Aristotle mengatakan manusia itu political animals. Gitu. Jadi kita memang berkumpulnya itu beda dengan binatang-binatang lain. Kalau binatang-binatang lain itu kan semuanya insting gitu kan, pokoknya naluri gitu aja lah. Tapi kalau manusia enggak, manusia itu memikirkan banyak cara. Misalnya hyena, binatang hyena itu kan kumpul terus kan, dan cerewetnya setengah mati gitu kan ya. Jadi suaranya kenceng banget gitu, gitu. Maafkan ya saya terpaksa mengingatkan istri-istri kita di rumah. Nah, dan orang-orang di sekeliling kita di kantor gitu ya, suaranya nggak bisa dimatikan. Nah itu kan ramai tuh kalau kumpul, tapi kan nggak ada aturannya, semua berdasarkan naluri. Tapi kalau manusia nggak, ketika kumpul bersama, mereka mulai memikirkan tuh, kira-kira seperti apa cara kita berkumpul. Nah dengan demikian sebetulnya kita bisa memahami politik itu tidak bisa dipisahkan dari banyak hal. Bahkan mencakup banyak hal, termasuk kalau kita belajar dari filsafat Yunani kuno dan Romawi kuno, kita akan mengetahui bahwa politik itu tidak terpisahkan dari etika. Bahkan sangat ditekankan, politik itu sangat berkaitan dengan etika, bagaimana kita menjalani hidup. Nah, masalah nanti etikanya itu seperti apa, yaitu nanti pembahasannya berbeda. Apakah moralitasnya itu adalah moralitas yang benar, atau moralitas yang tidak benar, etikanya, itu pembahasan yang berbeda. Tapi semua orang setuju bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari banyak hal, termasuk dari etika, juga termasuk jangan lupa dari hukum, dari hal-hal yang bersifat hukum. Nah, pengantar ini baik untuk kita memahami, menjawab pertanyaan tadi. Sebetulnya bagaimana sih peranan orang Kristen gitu kan terhadap politik? Nah, itu peranannya itu banyak sekali ya, karena politik itu mencakup segala sesuatu, Nah, kalau boleh saya misalnya wakilkan dengan satu teks misalnya, saja. Misalnya di dalam Yeremia 29. Di situ kan Yeremia menulis surat untuk orang-orang Yahudi yang sedang berada di pembuangan, di awal-awal pembuangan. Lalu Yeremia memberitahu mereka bahwa mereka itu harus tinggal di sana. Sudahlah, kamu bercocok tanam aja, beli tanah, dirikan rumah gitu kan. Dia memberitahu orang-orang yang ada di pembuangan, kamu tuh lama di sana, 70 tahun. Kamu usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu Tuhan buang. Ada di situ ayatnya. Lalu ditutup dengan ayat yang kita seringkali kutip tanpa tahu konteksnya. Aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Wah, yang banyak orang langsung nafsirkan, oh jangan khawatir, besok persoalanmu akan selesai. Loh, itu konteksnya itu malah disuruh tinggal di pembuangan 70 tahun. Nah, berdasarkan teks itu, kita bisa melihat paling tidak ada beberapa hal yang kita bisa lakukan sih sebagai orang Kristen. Peranan kita sebagai orang Kristen di dalam dunia perpolitikan itu kita bisa lihat misalnya yang pertama adalah kita ini harus responsible. Harus punya tanggung jawab sebagai warga negara. Apa sih tanggung jawab warga negara? Ya tanggung jawab warga negara adalah ya mengupayakan kesejahteraan kota. Dan kita hidup seperti orang-orang lain pada umumnya, yaitu ya punya rumah, misalnya bercocok tanam, punya pekerjaan maksudnya, supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu sudah bagian dari tanggung jawab orang Kristen. Jadi orang Kristen harus mengupayakan sedemikian rupa supaya dia jangan jadi beban bagi masyarakat. Orang Kristen harus mengupayakan sedemikian rupa, punya pekerjaan misalnya, bahkan membuka pekerjaan untuk orang lain, supaya kita punya kontribusi bagi tempat di mana kita ada. Saya pernah berjumpa dengan seorang
Kristen yang sudah kaya raya gitu. Dan dia umur 3 bulan sudah kaya banget. Dan dia rencana itu sudah nggak mau kerja. Karena duitnya katanya dihabiskan keturunannya 7 pun juga nggak akan habis gitu. Ya saya nawarkan diri saya kalau butuh untuk menghabiskan saya juga bisa menolong gitu. Tetap katanya dia tetap tidak akan habis ya gitu. Dan dia pernah berpikir untuk tidak bekerja. Lalu saya memberitahu dia, kamu konsepmu tentang pekerjaan salah sih. Berarti konsepmu itu bekerja untuk dapat uang. Nah itu salah, itu konsep yang rendah. Kamu tuh kadang-kadang bekerja, itu bukan cuma untuk dapat uang bagi kesejahteraanmu. Tapi dengan kamu membuka lapangan pekerjaan, kamu memberi kesejahteraan kepada orang lain. Makanya dia membuka usaha-usaha yang baru, ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang tertolong dengan bisnisnya dia. Jadi saya pikir orang Kristen harus memainkan peranan, harus bertanggung jawab gitu. Jadi memiliki tanggung jawab di dalam masyarakat. Yang paling sederhana yang kita bisa lakukan, doakan untuk situasi politik di Indonesia misalnya yang sedang memanas. Doakan untuk orang-orang penting di negara ini yang mengambil keputusan, para politikus, para negarawan. Doakan mereka supaya mereka bisa mengambil keputusan atas asas keadilan dan kebenaran. Itu bagian yang kita bisa mainkan. Jadi kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, kita menjadi orang Kristen yang berdoa, dan yang ketiga kita menjadi orang Kristen yang waspada, Nah, di dalam Yeremia 29 itu ada masalah, yaitu ada nabi-nabi palsu yang mencoba memberikan penghiburan-penghiburan palsu kepada orang-orang Kristen yang ada di pembuangan. Nabi-nabi palsu berkata, santai aja, nggak usah macam-macam. Kita di sini sebentar kok, sebentar aja, sebentar. Tuhan itu akan bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan akan membebaskan kita. Jadi pembuangan ini seperti liburan saja untuk kita. Jadi santai aja, bentar lagi kita balik ke tanah perjanjian. Dan Yeremia mengatakan, hati-hati itu suara-suara palsu tuh, suara-suara palsu. Nah, saya pikir ini sangat relevan dengan situasi kita gitu. Karena kita tahu bersama lah beberapa politikus di negara kita ini kan, wah tidak segan-segan gitu kan, membicarakan A padahal dia percayanya non A gitu kan. Dia berusaha untuk mengambil hati kelompok tertentu, padahal kelompok itu yang pada akhirnya akan digencet kalau dia punya kekuasaan. Banyak orang pandai bernarasi misalnya di tingkat nasional, maka kita harus berhati-hati dengan narasi-narasi tertentu. Saya seringkali ditanya pada waktu pemilihan gubernur lah, pemilihan presiden lah, apa segala macam. Saya selalu ditanya, Pak, pilih mana Pak? Gitu, pilih mana. Nah, saya selalu menjawabnya begini, kamu sebelum pilih harus tahu dulu track record dari masing-masing. Catatannya masing-masing orang itu seperti apa? Kaitannya orang itu dengan organisasi-organisasi tertentu seperti apa? Coba cek video-video orang itu di YouTube seperti apa? Coba cari artikel-artikel, kalimat-kalimat orang itu yang dikutip di berbagai tempat. Dari sana kita bisa tahu kalau dia itu berbohong atau tidak. Kalau dia mengumbar janji seperti apa, itu kan jejak digital nggak bisa bohong kan. Jadi walaupun dia di depan massa mungkin bisa menjanjikan, wah ini kelompok minoritas saya akan lindungi, bla 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 bla. Tapi jejak digitalnya dia mesti ada tuh. Dan jejak digitalnya terutama ketika ada di depan kelompok yang berbeda, kita bisa lihat kalimat-kalimatnya seperti apa. Jadi kita harus waspada juga. Jangan mudah jadi orang Kristen yang gampang-gampangan mendukung gitu. Makanya dulu kan beberapa tahun yang lalu pemilihan presiden kan gitu kan. Wah, ada hamba Tuhan yang sampai melakukan kebaktian ucapan syukur kemenangan satu calon presiden gitu kan ya. Wah, luar biasa. Ternyata salah gitu kan. Ternyata bukan itu yang menang. Atau ada hamba Tuhan yang bernubuat gitu bahwa nanti yang menang adalah presiden X gitu kan. Ada yang terpenuhi mungkin kebetulan, ada yang salah malahan keliru. Nah, saya pikir kita harus berhati-hati ya gitu. Kita harus berhati-hati mewaspadai suara-suara itu. Dan yang keempat, menurut saya sikap kita di dalam berpolitik itu kita itu harus punya harapan. Yeremia 29 itu ditutup dengan kalimat, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Saya tahu politik tidak sempurna, saya tahu di Indonesia mungkin untuk urusan demokrasi perjalanannya masih sangat jauh sekali. Tapi kita harus hopeful gitu. Kita harus punya harapan gitu bahwa Indonesia ini bisa menjadi negara yang lebih baik. Nah, orang Kristen dengan menjadi hopeful saja, punya pengharapan, itu sudah baik, itu sudah kontribusi besar untuk negara ini. Karena beberapa orang Kristen yang tidak punya harapan dalam tanda kutip memilih untuk apa misalnya? Memilih untuk golput, nggak milih siapa-siapa. Padahal kalau kita tidak milih siapa-siapa, sebetulnya kita sedang
menyerahkan pilihan kita kepada orang lain. Jadi bukan berarti kita tidak memilih. Kita ini tetap melakukan pilihan gitu. Terutama kalau misalnya ada dua calon misalnya, yang satu jelas lebih nasionalis, lebih mencintai keadilan. Cuma karena kita tidak punya pengharapan di dalam ranah politik, lalu kita membiarkan diri kita golput gitu kan. Pemilihan umum malah dianggap hari liburan, pergi ke luar kota begitu kan. Menurut saya ini orang-orang Kristen yang kurang harapan sih. Kita harus punya harapan bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Jadi paling tidak melalui Yeremia 29 itu aja Pak Yona, kita sudah bisa belajar 4 hal kan yang kita bisa lakukan sebagai orang Kristen gitu. Jadi kita bisa memainkan peranan kita sebagai orang yang bertanggung jawab, mengupayakan kesejahteraan, kita mendoakan gitu. Kita mewaspadai suara-suara, narasi-narasi yang tidak benar, kita harus ungkapkan, mengedukasi orang lain bahwa itu keliru. Dan yang keempat, kita menunjukkan bahwa kita ini orang yang hopeful, punya pengharapan, optimis gitu, bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik. Nah, kurang lebih begitu ya untuk jawaban pertanyaan pertama. Terima kasih Pak Yakub. Satu hal yang sangat menarik dari paparan Bapak adalah politikus bukan berarti banyak tikus gitu ya ternyata, tetapi berasal dari kata polis, yaitu bagaimana kita hidup sebagai warga negara, hidup bersama-sama di dalam satu tempat, satu kota. Dan hal ini menarik sekali gitu ya. Kenapa? Artinya kehidupan politik itu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, dari paparan Bapak tadi sangat menarik bahwa cukup banyak peran-peran yang kita bisa lakukan, ada banyak hal yang minimal 4 tadi dari Yeremia 29 yang kita bisa lakukan gitu ya. Nah, seringkali kita mendengar politik, kalau kita melihat politik dari terminologi ini berarti kita akan melihat ke arah bagaimana kontestasi politik, bagaimana terlibat di dalam sebuah partai dan sebagainya. Seringkali dikatakan bahwa politik itu kotor, carut marut, ya mungkin jarang dicuci gitu ya Pak ya. Sehingga tidak mungkin dapat hidup dalam integritas. Jadi judgmental. Jadi kalau masuk politik pasti kotor, pasti tidak bisa hidup dalam integritas. Apalagi beriman dengan teguh. Kira-kira menurut Pak Yakub bagaimana? Apakah memang betul Pak, orang Kristen kalau masuk di dalam dunia politik praktis itu tidak bisa lagi hidup berintegritas, hidup berdampak? Apakah memang iya Pak? Ya, oke. Terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup relevan sekali sih, sangat relevan sekali. Karena opini yang berkembang seperti inilah yang akhirnya membuat banyak orang Kristen itu menjauhi politik gitu. Ada banyak orang Kristen yang sebetulnya terpanggil untuk masuk di dalam dunia politik, tapi mereka pada akhirnya tidak berani masuk karena sudah takut duluan tuh bahwa mereka nanti kalau masuk, mereka pasti akan masuk di dalam sebuah arena yang dia tidak bisa kuasai, sebuah kancah perpolitikan yang sangat kelam banget, yang dipenuhi dengan banyak dosa. Ada yang semacam itu sih. Dan menurut saya ini adalah konsep yang kurang tepat sih. Kita perlu membedakan antara politik dengan politikus ya. Jadi maksudnya politiknya sendiri dengan oknum-oknum yang ada di dalamnya. Kita perlu bedakan itu dulu. Politik itu netral. Politik itu netral. Cuma tergantung para pemainnya, politikusnya seperti apa. Saya ambil contoh misalnya di kota Athena pada zaman Yunani kuno dulu. Ini menjadi miniatur yang nanti berpengaruh terhadap misalnya Kekaisaran Romawi. Jadi dari Athena nanti diadopsi di kota Roma, nanti diadopsi juga di Kekaisaran Romawi. Nah, di Athena menurut saya secara konsep politiknya sudah benar. Yaitu bahwa politik itu yang berperan adalah warga negara. Politik ada untuk warga negara. Benar kan? Konsepnya benar. Lalu diomongin juga bahwa di dalam politik itu membutuhkan kebajikan, membutuhkan kebajikan. Oh, benar sekali. Kalau tidak ada moralitas, tidak ada etika, tidak ada kebajikan, bagaimana politik itu bisa mensejahterakan warga negaranya? Tapi ternyata kalau kita mengamati perjalanan demokrasi atau misalnya perjalanan politik di Athena kuno, maka kita tahu persoalannya begini. Ketika kita bicara tentang kebajikan, siapa yang berhak menentukan kebajikan? Kan kita setuju politik berkaitan dengan kebajikan, hal-hal yang baik. Tapi sekarang persoalannya, siapa yang berhak menentukan yang baik? Karena tidak ada standarnya kan mereka. Nah, pada waktu itu, Athena itu sangat didominasi oleh dua kelompok saja, yaitu para filsuf dan para tentara. Para filsuf dan para tentara. Makanya dua orang inilah yang pada akhirnya menerapkan kebajikan itu apa. Dan kalau kita melihat hasilnya, kebanyakan kebajikan-kebajikan di sana itu dikaitkan dengan peperangan.
Karena memang pemerintahan Yunani kan sedang ekspansi militer, ekspansi militer, ekspansi militer. Dengan situasi seperti itu, menentukan bagi mereka kebajikan itu apa sih? Lalu mereka misalnya taruh, kebajikan itu adalah misalnya nih, keberanian. Kebajikan itu apa? Pengorbanan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat secara umum, kebajikan itu mencakup keberanian enggak? Iya, mencakup keberanian. Tapi berani untuk apa? Berani untuk apa? Nah, ini kan menimbulkan persoalan moral lagi kan gitu. Misalnya pengorbanan, iya pengorbanan, tapi pengorbanan untuk apa? Gitu. Sebab kalau kita misalnya lihat nih, seorang ibu berkorban untuk anaknya sampai akhirnya dia mati demi anaknya. Wah, kita langsung tepukin tangan kan. Wah, ibu ini pengorbanannya luar biasa. Tapi misalnya pada waktu anak muda berkasih kasihan, yang satunya itu akhirnya berkorban mati konyol gitu kan ya, untuk satunya gitu kan. Kita tidak akan bertepuk tangan, kita akan ngomong itu bucin, lain ya gitu kan. Saya tidak mengatakan bahwa pengorbanan anak muda, cewek cowok itu semuanya bucin, tidak. Tapi kita maksud poin saya adalah begini, tidak semua pengorbanan itu baik pada dirinya sendiri. Jadi timbul pertanyaan lagi, oke, politik berkaitan dengan kebajikan, tapi siapa yang berhak menentukan kebajikan? Lalu dikasih tahu, oh ini kebajikannya ini itu. Tapi bagaimana mengukur ini itu sebagai kebajikan? Nah itu kan tergantung pada siapa? Pada orangnya yang berperan. Jadi saya ingin membedakan dari awal bahwa ada beda antara politik dengan politikus. Ada beda antara politik dan negarawan. Politik itu adalah area yang sebetulnya netral, sama seperti di mana saja. Misalnya di pelayanan gereja. Jangan pikir pelayanan gereja itu, wah itu tempat orang kudus gitu kan. Enggak juga lah. Bahkan di beberapa gereja terjadi politik-politikan dalam tanda kutip, itu menunjukkan politik itu jelek banget istilahnya. Karena dengan mengatakan, wah politik-politikan itu sudah langsung konotasinya itu kayak jelek banget gitu. Padahal kan sebetulnya belum tentu politik-politikan itu jelek. Tapi itulah yang terjadi. Di gereja yang seharusnya areanya itu adalah area yang menjunjung tinggi kasih, keadilan, kebenaran. Di situ banyak strategi-strategi yang justru duniawi yang dimasukkan di sana. Jadi saya menganggap di gereja, di politik misalnya, di pendidikan, di pekerjaan, semua area ini netral. Orang-orang di dalamnya yang berperan. Kalau saya melihat dari perspektif yang lebih tinggi lagi, maka saya malah mau mengatakan seharusnya semua area itu bukan cuma netral, tetapi sakral. Karena segala sesuatu berkaitan dengan Tuhan, maka segala sesuatu harusnya sakral. Dan adalah panggilan kita sebagai orang-orang Kristen untuk memainkan peranan kita di bidang politik. Entah politik praktis, entah tidak. Bagi kita yang tidak bermain di wilayah politik praktis, kita masih bisa berkecimpung dalam wilayah politik. Misalnya apa? Mengedukasi orang, membuat narasi sosial yang baik. Kita masih bisa menyuarakan pilihan-pilihan kita. Kita masih bisa menggunakan hak-hak politik kita untuk menekan pemerintah, bersikap kritis terhadap pemerintah jika pemerintah melakukan kesalahan, atau mendukung pemerintah jika pemerintah melakukan kebajikan yang baik untuk semua orang. Jadi kita di luar politik praktis pun masih bisa melakukan. Nah, ini kan pertanyaannya tentang politik praktis nih. Bagaimana tentang politik praktis? Apakah selalu kita masuk di sana dan pasti akan carut marut gitu? Kalau Alkitab memberitahu kita dua contoh penting misalnya, yaitu Yusuf di istana Firaun. Lalu ada Daniel juga kan di kekaisaran Babel gitu. Nah, ada banyak orang lagi, misalnya kayak Esther di kekaisaran Persia, Mordekai. Ada orang-orang percaya yang malah menduduki jabatan penting di negara-negara yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Kepercayaan-kepercayaan Mesir, wah itu tabrakan terus dengan kepercayaan bangsa Israel. Yang satu politeis mempercayai banyak dewa, yang satu cuma satu Allah, gitu kan ya. Yang satu konsepnya ini, yang satu konsepnya beda, terus itu beda. Tapi apakah itu menghalangi Yusuf untuk memainkan peranan? Tidak sih. Yusuf tidak terhalangi memainkannya. Apakah berarti Yusuf bisa mengubah negara Mesir? Tidak juga. Tapi apakah tidak ada perubahan? Ada perubahan. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Jadi gini, apakah dunia politik yang carut marut ini menghalangi orang Kristen untuk berkontribusi? Sama sekali tidak. Tapi apakah kontribusi orang Kristen itu pasti akan mengubah sebuah negara secara signifikan? Belum tentu, belum tentu. Yusuf walaupun ada di Mesir sekian lama dan memiliki jabatan orang nomor 2 setelah Firaun, ya tetap saja agama yang diyakini penduduk Mesir bukan agama Yahudi, bukan umat Tuhan mereka.
mereka tetap politeisme. Praktek-praktek moralitas yang mereka lakukan, ya tetap saja banyak yang tidak berubah. Tapi paling tidak, kita itu memainkan peranan sesuai dengan posisi kita. Esther, misalnya di Kekaisaran Persia, apakah Esther bisa mengubah raja-raja di situ, mengubah keputusan-keputusan secara masif? Tidak juga kok. Tetapi paling tidak Esther memainkan peranannya melalui kehadirannya dia, maka penghapusan eliminasi bangsa Yahudi itu berhasil digagalkan. Jadi memainkan peranan. Daniel misalnya dan teman-temannya gitu di Babel. Daniel apakah mengubah Babel? Apakah akhirnya Babel itu menjadi bangsa yang benar-benar mencintai Tuhan, hidup sesuai Taurat? Ya tidak lah. Tapi apakah tidak ada pengaruhnya Daniel di Babel? Oh banyak pengaruhnya. Jadi dari semuanya ini kita bisa belajar sih. Sebetulnya bagaimana kita bisa berperan di dalam politik praktis bagi orang-orang tertentu ya yang dipanggil untuk masuk ke politik praktis, bagaimana kita bisa berperan dengan baik. Kalau saya pelajari dari cerita-cerita Alkitab, maka saya bisa mengatakan begini. Pertama, milikilah jasa. Kita harus memiliki jasa yang gede, signifikan untuk negara ini. Contoh kasusnya siapa? Contoh kasusnya adalah Yusuf. Yusuf memiliki peranan besar. Dia menafsirkan mimpi Firaun. Dan dengan kepandaiannya dia menyelamatkan Mesir dan bangsa-bangsa kuno dari kematian akibat kelaparan. Jadi dengan punya jasa yang besar, punya kontribusi yang besar bagi satu negara, maka kita akan diperhitungkan. Kita pasti akan diperhitungkan kalau kita memiliki seperti itu. Yang kedua, kalau kita itu memiliki batasan. Jadi kita selain punya kontribusi, punya apa yang kita bisa berikan, punya jasa, kita juga punya batasan. Yusuf itu juga ketika berada di Mesir, dia juga melakukan beberapa batasan-batasan. Misalnya, orang-orang Israel itu tinggalnya khusus di satu tempat, di tanah Goshen. Alasannya sebetulnya diplomatis banget sih. Sebab kalau bangsa Yahudi tinggal di antara orang Mesir, nanti ada beda kultur, nanti menimbulkan banyak masalah, keresahan, bla 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 bla. Tapi sebetulnya itu memperlihatkan bahwa dia punya batasan. Daniel juga gitu, dia punya batasan. Menyembah patung dia tidak mau, makan makanan yang diperuntukkan bagi orang lain, semuanya makanan-makanan yang melanggar keyakinannya dia juga tidak mau. Jadi ada batasan tertentu yang mereka mainkan. Mereka tidak mau masuk di sana dan menjadi sama dengan negara itu. Tidak mau. Mereka tetap punya batasan. Jadi punya jasa. Kedua, mereka juga punya batasan. Ada yang tidak bisa dilanggar. Yang ketiga adalah ada fleksibilitas. Ada fleksibilitas. Kita harus mengakui ada fleksibilitas. Kalau kita tidak bisa fleksibel menempatkan diri, kita selalu ngotot untuk hal-hal yang sebetulnya tidak perlu diperjuangkan. Ya kita akhirnya tidak bisa berperan dengan baik di dalam kancah politik di negara Indonesia. Saya lihat misalnya Yusuf kan. Yusuf orang nomor 2, dia bisa ngatur segala-galanya. Tetapi dia hanya mengatur apa yang dia pandang paling penting, yaitu menyelamatkan nyawa banyak orang. Dia tidak, misalnya, tidak protes kepada Firaun berkaitan dengan politeisme. Dia tidak protes kepada Firaun berkaitan dengan hal-hal lain. Walaupun dia mungkin tidak setuju dengan semuanya itu. Tetapi paling tidak, dia tahu diri untuk hal-hal tertentu fleksibel. Daniel misalnya, Daniel itu dan teman-temannya diberi nama Babel. Jadi pemerintah Babel memberi mereka nama Babel. Daniel juga nggak masalah tuh. Diberi nama Babel juga nggak masalah. Kenapa? Ya karena bagi dia itu nggak terlalu penting gitu. Makanya kita sebagai orang Kristen, kita juga perlu arif, kita perlu bijaksana, kita perlu fleksibilitas. Hal-hal yang pokok harus kita perjuangkan ada batasannya. Tapi kalau tidak, ya kita fleksibel. Kalau itu tidak pokok, ya kita fleksibel. Tapi di atas segala sesuatu, ya kita perlu punya jasa, perlu punya kontribusi. Sebab kalau kita nggak dibutuhkan, ya susah lah. Kita mau berperan seperti apa, ya kita akan dilepas orang. Karena kita nggak punya sesuatu yang dipertahankan orang kok. Saya ingat misalnya ada salah satu jemaat saya dulu kerja di satu perusahaan. Dia nggak mau disuruh bosnya bohong. Dia tanya ke saya, Pak, saya mau keluar, Pak. Karena saya disuruh bohong sama bos saya, Pak, untuk membuat laporan ini. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kamu dibutuhkan banget nggak di perusahaan itu? Integritasmu kelihatan nggak? Jasamu dirasakan nggak? Oh, dirasakan, Pak. Ya udah, ngomong aja sama bosmu. Kalau disuruh bohong, kamu keluar. Udah gitu aja. Akhirnya setelah ngomong sama bosnya,
sama bosnya dilarang keluar. Jangan keluar. Kamu tak kasih area lain aja, kerjaan lain yang nggak ada bohongnya, yang putih-putih aja. Jadi dicarikan area yang dia itu tidak harus melakukan hal-hal yang buruk gitu. Kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa bosnya kok sampai bisa mengalah dalam tanda kutip? Ya karena dia punya integritas. Tapi dia sendiri kan tidak langsung misalnya ya, wah ini perusahaan nggak benar ini. Terus dia dengan aktif melaporkan ke sana kemari supaya perusahaannya ditutup. Kan unnecessary juga. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan itu. Tapi kan ada cara lain untuk membenahi dengan cara yang lebih baik kan. Misalnya apa? Ya saya ngomong sama dia, kamu niti karir terus saja, biar naik terus. Begitu kamu bisa naik, kuasamu lebih tinggi, maka kamu punya kesempatan untuk mengubah. Nah, disinilah menurut saya kita perlu mempertimbangkan bahwa walaupun politik itu carut-marut, walaupun perjalanannya tidak mudah, tapi harus ada orang-orang Kristen yang terjun di dunia politik praktis dan sabar meniti karir dengan 3 hal tadi. Memiliki kontribusi nyata yang signifikan, memiliki batasan, dan memiliki fleksibilitas. Nah, dengan 3 poin ini, nanti mereka akan dilihat orang kok, akan dilihat. Nanti semakin kita menapaki, pengaruh kita lebih besar, maka kita bisa mengubah secara lebih strategis. Itu kata kuncinya. Mengubah secara lebih strategis. Untuk apa kita masuk teologi praktis? Politik praktis, maaf. Karena kita ingin mengubahnya secara lebih strategis. Dengan punya kekuatan legislatif, misalnya dengan punya kekuatan eksekutif, ya kita bisa melakukan perubahan-perubahan secara lebih strategis. Itu untuk yang Tuhan panggil masuk ke wilayah politik praktis. Yang tidak dipanggil ke politik praktis, kita juga masih bisa berperan dong, menciptakan narasi seperti tadi saya bilang. Ciptakan narasi-narasi yang baik, edukasilah masyarakat. Kita punya media sosial, kita bisa menulis, dunia internet luar biasa, kita masih bisa misalnya mendukung gerakan-gerakan tertentu. Walaupun kita tidak perlu mendukung partai misalnya, kalau tidak terpanggil ya. Kalau tidak terpanggil ya nggak usah. Tapi paling enggak kita bisa mendukung gerakan-gerakan tertentu, misalnya anti diskriminasi rasial, anti rasisme misalnya. Why not? Kenapa kita nggak menerjunkan diri ke sana? Gitu kan? Itu kan bagian dari politik kan. Itu walaupun tidak di dalam jalurnya politik gitu, tapi dalam jalur sosial kan. Tekanan-tekanan sosial kita berikan gitu kepada pemerintah, pemegang jabatan kalau mereka melakukan kesalahan. Saya pikir ada banyak hal yang orang Kristen harus lakukan malahan. Walaupun politik itu katanya kotor, tapi sebetulnya tidak, itu netral. Orang-orangnya saja yang sebagian kotor. Makanya semakin perlu orang-orang yang bersih, yang mau bersabar dan meniti karir di sana. Kurang lebih gitu jawaban saya. Ya. Terima kasih Pak Yakub. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang memang terpanggil untuk masuk ke politik aktif, gitu ya. Yang terpanggil untuk masuk ke politik aktif, maka pada saat Anda sudah di sana, ya lakukanlah peran Anda dengan baik sehingga Anda memiliki jasa, memiliki kontribusi nyata yang bisa dirasakan banyak orang. Sembari demikian untuk menjaga agar Anda tidak ikut kotor, maka satu, milikilah fleksibilitas dengan hikmat, plus milikilah batasan-batasan yang bisa menjaga integritas Anda. Begitu ya Pak ya. Dan untuk yang tidak terpanggil masuk ke politik aktif, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi kita bisa terlibat di isu-isu melalui yang paling sederhana, jempol kita kan lebih serem daripada mulut kita kadang-kadang ya Pak ya. Nah, jempol kita itu bisa nulis macam-macam. Nah, gunakan jempol kita secara bijak untuk mendukung atau mengkritisi dengan cara yang benar atau dengan cara yang santun. Dan akhir-akhir ini kan kita sering dengar ada berbagai macam RUU yang sedang disiapkan pemerintah, ada berbagai macam kebijakan yang kadang-kadang bisa menimbulkan demonstrasi-demonstrasi, penentangan-penentangan yang cukup kencang gitu ya Pak akhir ini kalau kita bisa tahu gitu ya. Nah, menurut Bapak, kira-kira orang Kristen apakah perlu Pak terlibat di dalam demonstrasi-demonstrasi seperti ini? Kira-kira apakah itu tepat atau bagaimana Pak? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Saya beberapa bulan yang lalu menulis artikel sih tentang ini. Apakah orang Kristen itu boleh ikut demo? Pada waktu itu saya tulis sebagai tanggapan saya terhadap reaksi masyarakat Omnibus Law itu kan ya. Jadi saya langsung tulis artikel itu, apakah orang Kristen itu boleh berdemo di jalanan gitu. Dan artikelnya nanti bisa dibaca di www.rec.or.id, rec.org.id. Di situ ada penjelasan yang panjang lebar. Nah, saya ingin menyoroti beberapa poin saja di sini ya. Jadi gini, boleh nggak orang Kristen itu demo di jalan? Ya, boleh, tidak ada yang melarang.
Karena itu kan hak warga negara untuk menyuarakan sesuatu kan. Boleh saja, pasti boleh. Pada hakikatnya orang Kristen demo itu boleh. Cuma yang perlu kita pikirkan beberapa hal. Pertama, apakah tidak ada cara yang lebih baik? Gitu. Apakah tidak ada cara yang lebih baik, yang lebih efektif daripada demo di jalan kan gitu. Kita kan seringkali itu, wah demo di jalan itu kita anggapnya ya, wah itu yang paling baik. Padahal sebetulnya kalau orang Kristen tuh mau melakukan lobby-lobby politik, maka itu mungkin lebih bagus. Mungkin itu lebih bagus. Bisa jadi itu merupakan jalan yang lebih strategis untuk mencapainya. Atau kalaupun tidak demo misalnya, kita bisa membuat petisi. Kan, ya. Jadi kita bisa, ini kan eranya digital ya kan, sudah membuat petisi digital ya kan, siapa yang mau dukung ini, nah itu nanti hasil petisinya kan jauh lebih banyak daripada yang demo di jalan kan. Itu juga bisa menjadi tekanan kepada pihak pemerintah. Jadi seringkali pemerintah itu begitu ada RUU atau apa, pemerintah tuh memang sengaja kayak test the water, cuma nyoba dulu, diwacanakan gitu kan di masyarakat, lihat reaksinya seperti apa, testing the water pada intinya. Nah, kita bisa memberikan reaksi kita baik secara konkret di jalan, boleh-boleh, sah-sah saja. Tapi kalau misalnya ada cara lain yang lebih efektif, yang lebih strategis, why not gitu. Mengapa tidak misalnya kita menggunakan organisasi-organisasi tertentu. Misalnya kalau kita merasa ya, misalnya nih, kalau kita merasa bahwa hak orang Kristen itu dikebiri misalnya, ya kita bisa bicara melalui organisasi-organisasi Kristen yang ada supaya mereka menyampaikannya ke pemerintah. Atau kalau kita kenal beberapa politikus Kristen, legislatif Kristen, kita bisa melakukan lobby-lobby kepada mereka supaya menyuarakan suara kita. Kalau tidak, ya kita bisa melakukan petisi elektronik, apa segala macam. Itu kita bisa lakukan. Nah, berikutnya yang kita perlu pertimbangkan, gitu, bukan cuma apakah demo itu adalah cara yang paling efektif. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan demo yang tepat sasaran, yang tepat guna. Karena sekarang ini kan banyak demonstrasi yang digoreng begitu rupa kan. Jadi kita perlu untuk memikirkan bagaimana sih cara demo yang kira-kira itu bisa menarik minat masyarakat luas tanpa menimbulkan kerusakan yang luas. Misalnya lah, demonya orangnya sedikit gitu di satu tempat gitu, manggil semua wartawan dari semua harian misalnya begitu. Kemudian memikirkan cara untuk membuat narasinya, untuk mempublikasikannya gitu. Itu mungkin juga bisa menjadi cara yang kita bisa lakukan gitu, bisa lakukan supaya demonya menjadi demo yang lebih aman dan lebih tepat guna. Nah, kalau seandainya cara-cara itu tidak bisa, seandainya cara-cara itu tidak bisa dan orang Kristen tuh harus benar-benar merasa kayak wah tidak bisa nih, kita harus benar-benar turun ke jalan gitu. Nah, begitu orang Kristen merasa bahwa mereka perlu turun ke jalan, maka orang Kristen juga punya tanggung jawab sebagai warga negara juga, yaitu menjaga supaya kepentingan masyarakat umum tidak dirugikan. Jadi kita harus selalu ingat, berpolitik itu bicara tentang bagaimana kita hidup bersama sebagai warga negara. Jangan sampai kita merasa aku berhak kok menyuarakan aspirasi politik. Benar, kamu berhak menyampaikan aspirasi politik, tapi kalau sampai mengganggu keamanan, mengganggu kesejahteraan warga negara lain, berarti kamu melakukan politik yang kotor sebetulnya. Kamu tidak mencapai apa yang kamu perjuangkan, kan gitu kan. Jadi saya memberikan nasihat gitu, nggak apa-apa, kamu mau demo juga nggak masalah gitu loh. Saya mendukung juga orang Kristen kalau sudah merasa gini, tampaknya kita harus demo deh supaya dapat perhatian yang lebih. Nggak apa-apa. Kalau kamu harus melakukan itu, sudah melakukan cara-cara lain, ternyata merasa bahwa harus demo di jalan, ya pastikan demonya berjalan dengan baik. Nah, bagaimana cara melakukan demo berjalan dengan baik? Ya koordinasinya harus jelas, pendaftarannya harus jelas, jangan sampai ada orang-orang yang menyusup di situ, harus mengikuti arahan dari pihak kepolisian misalnya, supaya tidak terjadi masalah, bentrokan dengan tim lain yang berbeda berseberangan pandangan politik dengan kita, dan jangan lupa pada waktu demo lebih baik ya pakai tali gitu supaya di luar kelompok kita tidak boleh ada orang lain masuk. Bila perlu kita modal sedikit lah, beli kaos misalnya begitu kan, nggak apa-apa kita beli kaos gitu Petranisian misalnya gitu, atau apa kaos apalah gitu. Kalau nggak bisa misalnya, oh itu nggak mewakili Petra ya, Petra nggak boleh untuk ya nggak apa-apa. Berarti kita pakai kaos misalnya disamain semua gitu, semen 3 roda misalnya gitu kan. Atau cat STT sama Avia. usernya gimana, Pak? Oh boleh, boleh. Kalau ada yang bayarin kaosnya boleh, tambah terkenal nanti STT-nya.
Kalau apa di itu warna itunya favoritnya hitam putih kok Pak. Jadi kalau nggak punya kaos sama dus bisa pinjem kaosnya itu petugas tokonya Menson. Menson itu juga hitam putih, kuning sama hitam ya, jadi bisa dipakai di situ. Jadi yang paling tidak itu gini loh, kita modal sedikit lebih banyak, tetapi memastikan tidak ada penyusup di antara kita gitu. Dan kita pada waktu melakukan demo itu juga harus waspada, harus ada koordinator lapangannya. Siapa tahu ada orang lain yang mau coba masuk kan, membawa senjata tajam lah, mulai perkataan-perkataan yang provokatif lah, yang tidak sesuai dengan yang kita perjuangkan, ya kita harus lapor keamanan supaya orang itu ditangkap. Jadi kita berhak untuk demo. Tapi sekali lagi saya ulangi ya, demo pada dirinya sendiri tidak salah, tidak melanggar Alkitab, tetapi kita perlu memikirkan beberapa hal. Satu, apakah itu yang terbaik? Apakah tidak ada cara-cara lain yang kita bisa lakukan? Lobby, nego politik, membuat petisi elektronik, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita merasa semuanya ini sudah nggak bisa, harus demo, maka kita juga perlu mempertimbangkan cara-caranya. Kita harus jelas aspirasi kita apa, jangan mengganggu masyarakat, harus ada pendaftarannya yang jelas, mengikuti arahan dari pihak keamanan, dan mungkin perlu dress code tertentu untuk menghindari orang-orang lain mengambil kesempatan, menyusup, dan melakukan kerusuhan melalui kita. Jadi itu tanggung jawab kita juga. Jangan cuma kita berpikir tanggung jawab politik kita tuh demo saja, tidak. Tapi melindungi warga negara yang lain supaya tidak terjadi kerusuhan, itu adalah tanggung jawab politik kita. Sangat konyol kalau kita merasa melakukan satu tanggung jawab politik, tapi pada kenyataannya, while we are doing it, kita sebetulnya sedang merampas hak politiknya orang lain, yaitu kerusuhan-kerusuhan, membuat orang lain nggak bisa merasa aman, membuat perekonomian jatuh, investor tidak bisa berani untuk membuka usaha di tempat kita, di negara kita. Saya pikir itu politik yang buruk sekali ya, yang kontraproduktif. Itu sih tanggapan saya terhadap demonstrasi begitu. Baik, menarik sekali, Pak Yakub. Nah, terima kasih diskusinya, Pak. Ternyata para Petranesian yang bergabung di channel YouTube itu juga gatel dengan berbagai pertanyaan, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang masuk yang akan saya coba diskusikan dengan Bapak. Ya, pertanyaan pertama yang masuk adalah bagaimanakah konsep dan aksi kekristenan di dalam kesejahteraan bagi seluruh rakyat? Karena di dalam realitas selalu saja ada pihak-pihak yang tidak puas dan tidak mendapatkan kenikmatan dan kesejahteraan hidup. Sebagai contoh, dalam memberikan izin kepada minimarket, sebenarnya pemerintah sedang mengabaikan pasar rakyat tradisional. Sederhananya selalu ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Kira-kira bagaimana, Pak? Oke, nah ini spesifik banget ya persoalannya ya. Bagaimana peranan orang Kristen itu untuk berusaha menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, kan itu sudah diatur di Pancasila dan Undang-Undang Dasar juga. Nah, bagaimana peranan orang-orang Kristen? Saya sih selalu mendorong orang-orang Kristen yang ahli pada bidangnya masing-masing untuk berani bersuara sesuai dengan bidangnya masing-masing tadi. Jadi misalnya kalau ada aturan tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada tadi misalnya toserba tertentu gitu, yang membuat pasar tradisional itu terancam misalnya. Nah, kita harus melihat persoalan ini dalam skala ekonomi makro yang lebih luas ya. Ya, ekonomi makro itu mesti lebih luas, perspektifnya lebih luas. Jadi menurut saya ini bukan cuma masalah kompetisi antara pasar tradisional dan toserba modern, sebetulnya tidak. Karena kalau kita mengikuti aturannya gitu, melihat saya sempat mempelajari sedikit juga. Nah, sebetulnya persoalannya bukan hanya pada aturannya, tapi pada manajemen ekonomi makro keseluruhan. Contohnya misalnya begini, kalau membuat toserba yang modern, otomatis ya harganya itu harusnya ya tidak bisa lebih murah daripada harga pasar tradisional. Kenapa? Masalah pajak misalnya, masalah sewa tempat misalnya, masalah biaya operasionalnya. Ya kan, kalau kita bikin toserba itu kan mesti tempatnya lebih mahal, pajaknya juga lebih mahal, operational cost-nya pasti juga lebih mahal. Keuntungannya mereka bisa jual murah itu karena gede. Kalau itu franchise ya, kalau kita bicara tentang toserba yang franchise, berarti kan salah satu faktor mengapa mereka bisa membuat harga yang murah itu ya karena franchise. Jadi beli banyak dari pabriknya sehingga dapat harga yang benar-benar harga yang partai gitu kan. Jadi lebih murah. Nah, kalau kita benar-benar memikirkan pembedaan-pembedaan semacam itu, bahwa toserba itu tidak bisa lebih murah karena menawarkan kenyamanan kan dan kemudahan. Nah, sedangkan pasar tradisional itu harus dibantu juga supaya bisa survive dengan cara apa?
Ya misalnya nih, pasar tradisional tuh kita harus memikirkan dari hulu sampai hilirnya gitu. Mereka dapat barang dari mana? Sampai nanti mereka jual gitu di pasar tradisional. Nah, seringkali yang membuat mahal itu kan karena tidak ada pemikiran ekonomi makro dari hulu sampai hilir ini. Itulah yang menyebabkan ketika mereka sampai di sini, harganya kalah bersaing dengan yang lain-lain. Saya ambil contoh misalnya, para petani kalau tidak dilindungi, kemudian ada orang yang masuk ke sana, pengepul-pengepulnya itu main monopoli dan sebagainya, otomatis kan dia yang akan memainkan harga kan, sehingga petani sendiri dapatnya nggak bisa banyak, kemudian ada pengepul-pengepul yang main harga, kemudian begitu jalan bergerak terus di pasar tradisional, harganya juga mahal kenanya. Nah, sedangkan kita juga masih menghadapi masalah ekonomi makro lain apa? Orang-orang tertentu main ekspor, import, ya kan? Jadi daripada dari dalam negeri setelah melalui proses hulu hilirnya, wah ternyata jatuhnya mahal gitu kan? Aduh banyak prosesnya susah. Kenapa nggak import aja gitu kan? Langsung import dari luar kan gitu. Begitu import dari luar, wah harganya bisa kacau. Jadi menurut saya kita harus melihatnya ini bukan hanya secara sempit dalam arti aturan untuk pendirian tol serba, tetapi kita harus mendorong pemerintah untuk benar-benar serius menggarap dari hulu ke hilir ini loh. Dari mendapatkan barang sampai dijual, sampai ke tangan customer itu seperti apa. Saya yakin kalau prosesnya itu bisa diefektifkan dan bisa dijaga dengan baik, saya yakin pasar tradisional itu masih bisa bersaing kok. Cuma persoalannya gitu, masing-masing peranan penting di sini tuh ya kita tahulah mereka orang-orang sederhana mungkin yang nggak tahu caranya memikirkan bisnis dari hulu sampai hilir seperti apa. Ada orang-orang tertentu yang bermain mengambil keuntungan di sana. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi, menurut saya butuh orang-orang Kristen yang ahli di bidangnya, misalnya ekonom gitu, yang berani untuk bersuara gitu. Kalau melihat aturan-aturan tertentu tidak pas, tulislah di jurnal. Kalau tidak bisa tulis di jurnal, tulis di blog, tulis di media sosial, tulis di mana, kirimkan petisi, buat petisi gitu, ajak orang-orang lain gitu yang punya pemikiran yang sama untuk menggodok ide yang baru dan sebagainya. Lakukan lobby-lobby kepada orang-orang yang punya kepentingan yang didengarkan suaranya gitu oleh pemerintah. Coba lobby-lobby ke sana gitu. Kan beberapa orang Kristen dulu kan dikenal orang beberapa ekonom Kristen lah ya, peneliti Kristen yang suaranya didengarkan oleh pemerintah kan. Ya coba kita mainkan peranan kita. Atau kalaupun tidak Kristen juga nggak apa-apa sih. Ajak orang-orang lain yang beragama lain, Muslim kah, Buddhis kah, Hindu kah. Kalau mereka punya platform ekonomi yang sama, yang mensejahterakan masyarakat, kenapa kita nggak bergandengan tangan gitu, menyuarakan kita. Cuma untuk itu kan kita memang benar-benar harus belajar sih tren-tren terbarunya seperti apa, ngikutin rancangan undang-undang yang mau dikeluarkan itu seperti apa, mempelajari efeknya, efek dominonya ke semua pihak seperti apa, dan kita mulai menawarkan hal-hal baru. Jadi hal-hal yang kecil aja yang kita bisa mainkan untuk keaturan-aturan pemerintah yang tidak benar ya, dalam tanda kutip yang kita pandang kurang sesuai, merugikan rakyat kecil, ya kita bisa menyampaikan suara. Yang kedua, menurut saya, ya kita bisa membuat usaha sendiri yang menolong masyarakat yang kecil ini. Kita mulai memikirkan nih, bagaimana caranya ya, supaya masyarakat di satu desa yang tanahnya sebetulnya luas tapi tidak subur, bagaimana caranya kita menyuburkan tanah mereka dan bagaimana petani-petani di situ nanti itu bisa mendapatkan harga yang cukup baik juga gitu untuk usahanya mereka tanpa kita nanti memainkan harga markup harga terlalu tinggi supaya nanti sampai ke customer bisa menjadi lebih baik. Gitu. Nah itu kita bisa juga sih membuat sistem hulu hilir yang baru untuk satu desa tertentu. Saya tahu ada beberapa orang melakukan itu. Jadi ada beberapa orang Kristen yang menolong gitu. Jadi memberikan uangnya, modalnya untuk satu desa. Nah, nanti hasil dari situ pengepulnya ya pihak Kristen ini memberikan harga yang layak untuk petani gitu. Karena motifnya mereka sebetulnya bukan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Profit tapi bukan profit oriented ya. Itu profit tapi bukan profit oriented. Mereka berusaha untuk menolong masyarakat itu. Dan ada orang-orang Kristen yang mencoba seperti itu. Bahkan ada beberapa sudah minta meeting dengan saya, bincang-bincang, dia sudah beritahu, Pak, saya punya uang 0,5 M. Jadi kalau ada Pak Yakub misalnya ada orang yang dipercaya, bisnis plan-nya jelas, bisa menolong orang-orang desa gitu, let me know Pak, kita bisa kerjasama. Ada beberapa orang Kristen yang memang bingung duitnya mau diapain gitu. Saya tahu ada satu jemaat saya juga punya usaha, dia menolong para pemulung. Jadi dia menolong para pemulung satu kota gitu,
dia kerjasama dengan gubernurnya karena dia berasal dari daerah itu. Jadi dia kerjasama dengan gubernurnya menolong para pemulung, terutama pemulung plastik. Lalu plastiknya itu dia daur ulang, dia jual. Jadi pemulung-pemulung itu 1 bulan menurut dia, 1 pemulung itu bisa dapat 4 juta. Itu cara mensejahterakan masyarakat secara nyata kan. Jadi nego sama pejabat yang berwenang gitu, menawarkan proyek yang bagus gitu, menolong rakyat-rakyat yang kecil gitu. Bahkan saking berhasilnya itu malah kekurangan pemulung gitu. Jadi beberapa di antara kita mungkin yang butuh pekerjaan bisa menghubungi saya bisa daftarkan ke sana ya gitu. Untuk jadi pemulung lumayan sebulan 4 juta gitu. Gitu. Itu sih. Jadi selain dia mensejahterakan masyarakat, dia kan juga bisa menjaga kelestarian lingkungan kan ya. Karena mengurangi penggunaan limbah plastik kan ya. Jadi ada banyak cara sih yang kita bisa lakukan secara konkret ya. Terima kasih, terima kasih. Menarik sekali. Jadi ini bukan soal boleh atau tidak, tetapi bagaimana kita yang tidak nyemplung di dunia politik aktif bisa mengambil peran ternyata melalui papers kita mungkin, melalui mungkin jempol kita yang menulis status dan kalau kita influencer yang followernya jutaan itu akan ngefek seperti itu ya Pak Yakub ya. Baik, saya mohon izin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini cukup dalam. Apakah kekristenan mendukung model demokrasi atau model pemerintahan yang berdasarkan kerajaan? Bukankah model politik yang dinyatakan dalam Alkitab didasarkan pada Kingdom of God? Dan apakah di dalam kekristenan mencita-citakan pemerintahan Kristen? Bukankah dalam konsep Perjanjian Lama maupun juga di dalam konsep langit dan bumi yang baru, terkesan semua bangsa akan berada di bawah satu pemerintahan saja? Ya, oke. Jadi apakah orang Kristen mendukung demokrasi atau model pemerintahan kerajaan gitu kan ya? Wah ini menarik sekali nih pertanyaannya. Jadi begini, kalau kita melihatnya kita harus bedakan konsep kerajaan Allah dengan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini kan beda karena Yesus di depan Pilatus dia mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi dengan kata lain, sebetulnya Yesus sedang mengatakan kepada Pilatus bahwa sebetulnya the way we are running our kingdoms itu is different. Gitu. Jadi walaupun istilahnya sama-sama kerajaan, tapi cara runningnya itu sebetulnya cara running yang berbeda. Itu yang Beda ditekankan oleh Yesus. frekuensi ya Pak ya? Beda frekuensinya gitu. Istilahnya sama tapi beda cara untuk runningnya. Nah, Yesus juga memberitahu misalnya di Matius 20 ya, kamu lihat ya penguasa-penguasa dunia maksudnya para raja, memainkan peranan mereka dengan cara tangan besi, memerintah dengan tangan besi. Tapi kamu tidak, kamu itu memimpin untuk melayani. Wah, tapi ini konsepnya kan kerajaan Allah nih. Kan kita bingung loh, kok bisa ya memimpin untuk melayani kaitannya dengan kerajaan. Bukankah kalau dalam konsep kerajaan itu biasanya kita punya pikiran memerintah untuk dilayani kan ya. Nah makanya itu kita perlu berhati-hati antara istilah dengan konsep di dalamnya. Walaupun sama-sama kerajaan, Yesus making a huge difference memang antara kerajaan Allah dengan kerajaan yang ada di dunia. Nah, jadi bagaimana kita menjawab pertanyaan tadi? Jawaban saya pertama begini. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka tampaknya Alkitab itu tidak masalah mau bentuk apapun, yang penting adalah nilai-nilai kerajaan Allah itu masuk di situ. Contohnya misalnya begini. Bangsa Israel itu dulu dipimpin Musa, terus dipimpin Yosua, terus masuk tanah perjanjian, Yosua mati, dipimpin nabi hakim-hakim kan, hakim-hakim yang mimpin gitu sampai zamannya Imam Eli, imam yang memimpin. Jadi siapa saja sebetulnya boleh memimpin sebagai hakim-hakim waktu itu. Lalu Samuel memimpin. Bangsa Israel protes. Kenapa kita nggak punya raja seperti bangsa-bangsa lain? Wah, Samuel tuh jengkel sekali. Tapi Tuhan menghibur Samuel. Nggak apa-apa. Yang ditolak bukan kamu, yang ditolak aku. Tapi apakah berarti Tuhan tidak menyetujui? Tidak. Tuhan malah yang mimpin. Yang milih rajanya itu siapa? Karena sebetulnya yang paling penting di dalam kerajaan Allah itu values. Yang penting di dalam kerajaan Allah itu adalah values-nya itu. Selama values-nya itu benar, selama hukum Taurat itu dipegang, gitu, dijalankan, sebetulnya mau bentuk pemerintahan tunggal seperti misalnya Musa, Yosua, hakim-hakim,
atau bentuk yang lebih formal, kerajaan, misalnya seperti Saul, Daud, Salomo. Sebetulnya it doesn't matter sih. Yang paling penting itu kan masalah nilai-nilainya masuk di sana atau tidak. Nah, sekarang persoalannya begini, bagaimana cita-cita kita terhadap sebuah pemerintahan Kristen kan itu. Jadi misalnya kan bukankah model politik yang dinyatakan Alkitab Kingdom of God, dan apakah di dalam kekristenan mencita-citakan pemerintahan Kristen gitu. Nah, jawaban saya adalah tidak harus kita bentuknya itu pemerintahan Kristen. Yang paling penting itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah itu hadir di muka bumi. Itu jawaban saya yang paling fundamental. Tidak harus pemerintahan itu Kristen. Jadi kita jangan sampai punya pikiran milih legislatif harus Kristen, milih presiden harus Kristen. Menurut saya tidak. Karena yang harus kita pikirkan itu adalah mandat budaya di Kejadian 1 ayat 26. Manusia diciptakan untuk menguasai bumi. Jadi making the world a better place to live together itu adalah panggilan yang benar-benar gede, hakiki untuk semua orang. Mau dia Kristen, mau dia Muslim, mau dia Buddhis, Hindus, apapun, termasuk ateis. Kita semua sebetulnya punya pandangan bahwa kita ini harus berperan menjadikan dunia ini sebagai tempat yang lebih baik. Dengan cara apa? Nilai-nilai keadilan, kebenaran, belas kasihan, pengampunan. Semuanya itu yang kita mau rembeskan di dalam dunia ini. Itu dulu yang harus kita pikirkan. Jadi pandangan kita itu harus makro dulu, jangan sempit. Harus Kristen, pemerintahan Kristen. No, yang penting making the world a better place. Nah, berikutnya baru kita mikir gini, bagaimana cara terbaik menjadikan dunia ini sebagai a better place to stay. Itu kan pertanyaannya, bagaimana mencapai tujuan makro itu? Bagaimana merealisasikan mandat budaya tadi? Ya ada banyak cara sih, termasuk misalnya apa? Termasuk dengan cara, kalau memang orang-orang Kristen bisa jadi pemimpin, why not? Kalau memang orang-orang Kristen bisa jadi pemimpin, kenapa tidak gitu? Ya udah, orang-orang Kristen itu kita dorong untuk berkontribusi, masuk di dalam politik praktis, memainkan peranannya di bidangnya masing-masing. Ya kalau ada orang Kristen yang jadi presiden, why not sih? Tapi kan kita tidak membatasi harus Kristen yang jadi presiden kan. Saya pernah ditanya juga, Pak, calon Kristen korup, orangnya nggak benar. Calon yang lain non-Kristen, kerjanya benar, adil, mampu, pilih mana? Ya gampang jawabannya, ya pilih yang non Kristen lah. Ngapain pilih yang Kristen gitu? Kenapa pilih yang Kristen? Karena yang paling penting tuh the values of the kingdom of God gitu. Nah, cuma kita perlu mikirkan cara untuk merealisasikan values ini bagaimana. Ya misalnya kalau ada orang Kristen yang jadi pemimpin, jadi politikus, jadi negarawan, why not? Dan kita yang tidak terpanggil dalam teologi praktis misalnya, kita bisa memberitakan Injil juga gitu kepada banyak orang gitu, supaya mereka punya cara hidup yang benar dan sebagainya. Atau kita juga bisa berperan dalam hal apa? Undang-undang, rancangan undang-undang, pembahasan di sana, kita turut berperan di dalam narasi sosial yang kita buat, sekali lagi kata kuncinya itu narasi sosial yang kita buat untuk mengedukasi masyarakat. Jadi kita tidak dipanggil untuk mendirikan kerajaan Kristen seperti yang kita pikirkan ya, pemerintahan Kristen yang kita pikirkan. Karena kalau kita mau jujur ya, dulu pada abad yang keempat ketika Kaisar Konstantinus itu menjadi Kristen, ibunya Ratu Helena Kristen, semua orang Kristen, apakah kekaisaran Romawi menjadi kekaisaran yang lebih baik? Tidak. Karena ini bukan tentang agama, tapi ini tentang values. Saya tidak mengatakan agama tidak penting. Saya tidak mengatakan iman tidak relevan dalam politik. Tidak. Kita harus menyuarakan iman kita. Tetapi persoalannya, kalau iman itu tidak membuahkan values, nilai-nilai hidup, ya percuma aja. Dengan semua label Kristen, percuma gitu. Bahkan saya melihat ya, kekristenan punya pengaruh-pengaruh tuh yang luar biasa kalau memang nilai-nilainya itu dimasukkan. Misalnya pada zaman John Calvin abad ke-16 di Prancis misalnya. John Calvin tuh menggerakkan orang-orang Kristen dengan konsep teologinya dia. Sehingga perekonomian itu ada di tangan orang-orang Kristen Protestan. Sangat kuat sekali gitu. Dan ini pengaruhnya baik banget, gitu. Walaupun ya tidak bisa sempurna, tapi paling tidak pengaruhnya bagi ekonominya itu bagus. Waktu dianiaya, kelompok Kristen Huguenot sini, dia keluar dari negara. Negaranya itu Prancis menjadi lebih lemah, lebih lemah, lebih lemah, gampang dikuasai oleh negara lain. Nah, jadi bagaimana orang Kristen punya suara aja.
Bagaimana kita punya nilai-nilai, punya suara yang kuat. Misalnya perundang-undangan Indonesia, itu kan juga diadopsi dari mana? Dari konsep hukumnya Belanda kan, harus diakui sebagian perundang-undangan Indonesia dari konsep Belanda. Makanya kan pihak sebelah ini kan berusaha untuk meminimalisasi terus kan pengaruh itu karena mereka tahu itu diambilnya dari Belanda yang sebetulnya itu diambil juga dari konsep-konsep kekristenan. Jadi saya pikir kita tidak perlu mendirikan pemerintahan Kristen begitu, tetapi panggilan kita adalah menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini ya. Tidak harus bentuknya secara formal ada kerajaan Kristen atau ada negara Kristen. Saya pikir begitu. Apakah saya sudah menjawab semua pertanyaannya ini ya? Menarik, Pak. Jadi yang Ya, penting itu bukan bentuknya, bukan benderanya, sebuah pohon dikenal dari buahnya, begitu ya Pak ya. ya, Values-nya benar. yang harus kelihatan, begitu ya. Ya, Nah, ya, terkait dengan values, ini ada satu pertanyaan lagi yang menarik, Pak. Terkait isu LGBTQ, ya. Isu LGBTQ ini saya melihat sambil ini saya coba cari gitu ya, ada lebih dari 30 negara yang mengakomodir. Bahkan negara-negara yang notabene Kristen begitu ya, itu mengakomodir. Nah, bagaimana sikap orang Kristen yang duduk di dalam pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif dalam menjamin kesejahteraan hak mereka sebagai warga negara? Sebagai contoh, apakah boleh sebagai pemerintah kita mengakomodir kebutuhan mereka untuk status, bukan laki-laki atau perempuan, tetapi memunculkan opsi baru, atau mengeluarkan surat keterangan menikah? Kira-kira bagaimana, Pak? ya. Ini pertanyaan complicated sekali ya. Jadi isunya rumit sekali. Karena begini, keputusan hukum legal itu berkaitan dengan banyak sisi. Berkaitan dengan paling tidak ya saya sebut dua hal, berkaitan dengan politik gitu, dan berkaitan dengan moral. Jadi ada politik, ada moralitas, ada legalitasnya. Jadi sisi moralnya itu dilihat dalam kaitan dengan dua hal ini. Nah, saya mau berkata begini sih. Kita harus mulainya dengan mengatakan begini, LGBTQ adalah warga negara Indonesia. Sebagai warga negara, maka mereka berhak untuk mendapatkan semua hak sebagai warga negara. Itu yang saya mau katakan di awal supaya kita tidak salah paham dulu ya gitu. Karena banyak orang berpikir pandangan saya terhadap LGBTQ itu terlalu keras gitu, terlalu tradisional. Saya menentang mereka gitu. Ada yang bilang saya membenci mereka. Ya tidak lah, beberapa teman saya yang baik aja itu kayak begitu kok ya gitu. Kayak saya LGBTQ, saya punya beberapa teman baik ya. Tapi Pak Samuel Sugiarto tidak termasuk ya sama Bu Evi Santoso karena mereka dua teman baik saya tadi tidak termasuk. Tapi ada juga beberapa gitu. Bahkan saya juga menangani beberapa hamba Tuhan junior yang gay gitu. Saya tahu ada anak hamba Tuhan juga yang lesbian gitu. Jadi saya akan menandaskan begini, sebagai warga negara mereka berhak untuk mendapatkan semua hak yang sama dengan warga negara lain. Kedua, sebagai manusia, mereka berhak mendapatkan respect, kehormatan dari semua orang, terlepas dari pilihan seksual mereka. Itu dulu yang saya mau sampaikan ya. Jadi sebagai warga negara dan sebagai manusia, mereka berhak mendapatkan hak apa yang memang menjadi hak warga negara dan hak sebagai seorang manusia. Pertama. Yang kedua, ini saya harus lebih hati-hati supaya kita tidak salah paham. Yang kedua begini, kita juga harus memikirkan bagaimana hak ketika diberikan itu juga tidak menimbulkan masalah di yang lebih besar. Karena sekali lagi politik itu tentang bagaimana kita hidup bermasyarakat bersama-sama di dalam sebuah tempat gitu. Jangan sampai karena memberikan hak pada satu ini akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar lagi kan. Itu juga kita harus pertimbangkan. Apakah berarti saya mengikuti suara mayoritas? Enggak, saya tidak mengikuti suara mayoritas. Tapi saya mau berkata begini, sesuatu yang kita mau ambil keputusannya, itu kan harus bertanya begini, vote apa yang benar? What is true, what is right? Itu yang kita harus ambil. Tapi juga pertanyaan kedua itu kan when? Kapan kita akan mengambil keputusan itu? Dalam politik itu penting. Jadi dalam politik harus bertanya dulu, what is right, gitu kan? Kemudian when do we want to apply? Yang itu. Kemudian how? Bagaimana kita mengimplementasikannya di tengah-tengah konteks yang ada? Karena itu juga tidak gampang. Intinya adalah apapun keputusan pemerintah itu tidak boleh menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar kepada masyarakat yang lebih luas. Karena itu
cara berpolitiknya kontraproduktif kalau begitu. Sekali lagi ya, politik kan bagaimana bermasyarakat, bernegara, menghargai semuanya gitu kan. Jadi entah pada akhirnya secara politik itu secara legal lah ya, secara legal diizinkan atau ditolak pernikahan sesama jenis, itu tetap harus memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keutuhan negara ini. Entah apapun keputusan. Jadi harus memikirkan when dan memikirkan juga how-nya. Bukan cuma dukung atau enggak, gitu. Tapi juga memikirkan when and how-nya. Sorry. Yang ketiga, menurut saya begini, kita ini harus bersuara secara moral dan spiritual bahwa homoseksualitas itu salah. Karena keyakinan kita terhadap Alkitab, kecuali kalau ada beberapa orang Kristen yang pro, ya saya menghargai kalau mereka pro LGBTQ, menganggap homoseksualitas tidak salah karena perspektif tertentu, ya monggo saja, silakan saja. Tapi kalau mereka berhak untuk mendukung, berarti orang Kristen lain juga berhak untuk apa? Menyuarakan juga pertentangan kan gitu. Jadi hak dalam kebebasan berpikir itu semacam itu gitu. Jadi kita juga berhak kok untuk mengatakan bahwa homoseksualitas itu keliru. Kalau saya jadi pejabat negara, ya saya akan mengatakan homoseksualitas itu keliru. Secara moral keliru. Nah, tapi apakah berarti kalau secara moral itu keliru, secara teologis bertabrakan dengan kita? Gitu. Apakah berarti kita tidak akan memberikan haknya sebagai warga negara? Nah, itu kan pertanyaan berbeda. Contohnya tuh, misalnya begini. Saya melihat ada orang lain, gitu. Keyakinannya beda dengan saya. Keyakinannya beda nih dengan saya. Gitu. Secara moral, saya menganggap itu tidak tepat, misalnya. Tapi kira-kira saya memberikan kesempatan nggak? Secara legal. Nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah banyak-banyak ya. Saya kasih contoh aja nih ya, saya kasih contoh misalnya gini. Poligami. Penganut agama sebelah Islam itu Muslim membolehkan, walaupun tidak semuanya kan, ada beda pendapat begitu kan ya, poligami. Kalau misalnya orang tanya saya, poligami salah nggak? Ya saya jawab, berdasarkan pandangan teologi saya, berdasarkan keyakinan moral saya, poligami salah. Tapi kalau misalnya undang-undang mau memberikan keleluasaan, ruang untuk poligami, sikap kita bagaimana? Ya selama itu tidak menimbulkan meresahkan masyarakat, tidak menimbulkan banyak hal yang buruk di masyarakat, ya saya pikir kita harus memberikan ruang. Kalau saya loh ya, kalau saya begitu. Jadi mungkin saya beda pandangan dengan beberapa orang gitu. Tapi kalau saya selalu baliknya lagi bukan masalah agama apa yang saya pegang, bukan masalah pandangan moralitas mana yang saya pegang. Tapi saya selalu balikkan lagi kepada, ini kan masalah politik masalahnya, masalah legalitas. Jadi ya kita mikirnya itu nggak bisa berdasarkan kayak pandangan moralmu apa, pandangan agamamu apa, nggak bisa. Karena kita hidup bersama nih, dalam kebinekaan kan, gitu. Jadi ya saya tidak terlalu masalah. Kalau orang lain tanya, loh tapi salah nggak poligami? Loh kalau menurut saya salah, gitu loh. Tapi kalau misalnya tetap pemerintah melegalkan ya bagi saya tidak masalah. Tidak masalah itu bukan berarti tidak salah ya. Beda ya Pak Yona ya. Jadi bisa paham supaya ini yang lain juga bisa mengikuti dan tidak salah paham. Saya harus hati-hati karena isu ini sangat rumit sekali, sangat rumit sekali. Jadi menganggap sesuatu tidak masalah bukan berarti menganggap sesuatu tidak salah, bukan. Karena konteksnya berbeda, konteksnya berbeda. Jadi misalnya kalau saya sebagai hamba Tuhan di gereja, ya saya wajib menyuarakan apa yang saya anggap merupakan ajaran Alkitab. Nah, kalau saya menganggap bahwa dan semua hamba Tuhan, rohaniwan, pemimpin di gereja saya menganggap homoseksualitas salah, ya saya harus bilang itu salah, secara moral salah. Posisi saya sebagai hamba Tuhan menilainya begitu. Tapi posisi saya sebagai warga negara misalnya, ya saya akan menghormati, memberi ruang. Kalau memang yang berhak untuk mengambil keputusan itu mengarah ke sana. Nah ini kan pertanyaannya lebih rumit karena bagaimana kalau ada orang Kristen yang duduk di pemerintahan kan, baik eksekutif maupun legislatif itu. Bagaimana mereka harus bertindak gitu dalam hal ini. Nah, saya tidak bisa menjawab dengan detail jawaban ini karena sekali lagi legalitas itu masalah politik dan masalah moral gitu. Orang Kristen sudah mungkin punya posisi moral yang jelas gitu. Sebagian lah, enggak semua. Sebagian orang Kristen punya pandangan moral, posisi moral yang jelas berkaitan dengan homoseksualitas. Tapi kan persoalannya ada dua faktor lain lagi nih yang kita perlu pertimbangkan juga kan.
yaitu faktor politiknya bagaimana gitu kan. Dan berikutnya faktor legalnya bagaimana. Misalnya kalau saya ditanya gini, seperti terjadi dulu di Amerika beberapa dekade yang lalu atau di Afrika, orang yang homoseksual itu bisa dibunuh, dibully. Oh, kalau saya protes. Kalau saya akan bilang itu tindakan kriminal. Yang melakukannya perlu diproses secara hukum. Kalau sampai ada orang yang merendahkan LGBTQ, wah itu salah. Gitu. Saya juga akan menentang. Nah, cuma persoalannya kan apakah kita memberi ruang untuk itu kalau kita sebagai anggota legislatif atau eksekutif gitu kan ya. Kalau saya begini sih jawabannya. Pertama, suarakan pandangan moral dan teologis kita dulu. Terlepas dari nanti kita menyetujui atau tidak menyetujui, beritahu dulu ini pandangan moral saya, pandangan teologi saya. Tapi demi kepentingan semua negara, semua warga negara, demi keamanan negara ini, keutuhan negara ini, demi perkembangan negara ini, kita siap juga kok untuk welcoming hal-hal yang mungkin kita tidak setuju secara moral maupun secara teologis, yang nggak ada masalah. Kita mulai pikirkan. Cuma saya itu tidak bisa membayangkan efek dominonya itu sejauh mana, itu persoalannya. Dari hal ini tuh loh, itu efek dominonya sejauh mana dan prosesnya berapa panjang. Karena kan masih ada undang-undang perkawinan kan ya, tahun 1971, itu kan perkawinannya harus diubah dulu kan, RUU-nya. Jadi saya pikir ini akan menjadi long journey ya, untuk orang-orang Kristen yang ada di pemerintahan, dan saya pikir menjawabnya dalam waktu yang sangat singkat ini juga akan kurang fair gitu dengan kompleksitas masalah yang ada ya. Saya pikir itu dulu sebagai pendahuluan. Mungkin kapan-kapan bisa digali lebih dalam lagi ya. Thank you. Terima kasih pesan sponsornya, Pak Sam, Bu Evi, ada pesan Ya, sponsor untuk sesi berikutnya. Baik, Pak Yakub, terima kasih sekali untuk paparannya dan saya ya, sangat sama-sama. membekas sekali poin yang di awal bahwa bicara politik itu berasal dari kata bukan politikus banyak tikus, tetapi dari polis yang berbicara Ya, tentang bagaimana kita hidup sebagai warga negara, kita hidup di suatu kota, kita hidup di suatu negara. Jadi jangan lagi kita alergi gitu ya dengan berbau politik karena either kita terpakil di politik aktif maupun tidak, kita bisa doing something di sana. Nah, Pak Yakub, mungkin sebelum kita akhiri kegiatan kita, mungkin Bapak ingin memberikan closing statement dan saya mohon Bapak berkenan untuk bisa menutup dengan doa dan memberikan doa berkat bagi kami. ya, oke. Saya ingin menutup dengan kalimat ini sih. Mungkin kita tidak bisa melakukan banyak hal. Mungkin kita tidak bisa mengubah segala hal. Tapi paling tidak kita bisa memainkan beberapa hal untuk membuat negara ini, kota ini menjadi negara dan kota tempat yang lebih mudah untuk didiami bersama, yang lebih indah untuk didiami. Jadi kita memang nggak bisa melakukan banyak hal mungkin, karena panggilan kita berbeda-beda. Kita juga tidak bisa mengubah banyak hal, karena ada banyak hal di luar kontrol kita. Tapi mari lakukan beberapa hal saja yang kita bisa lakukan untuk mensejahterakan tempat di mana kita tinggal, memberi sumbangsih yang nyata bagi negara ini. Entah apapun di bidang kita masing-masing, kalau ada yang terpanggil sebagai politikus praktis, welcome to the world. Jangan takut, jangan pesimis, karena Tuhan berkuasa juga dalam semua area kehidupan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai perbincangan kami. Kami berdoa kiranya perbincangan ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi juga akan menantang setiap orang Kristen yang mendengar, bahkan mungkin ada orang non-Kristen yang mendengar, supaya mereka juga berpartisipasi secara nyata, secara konkret bagi negara ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya apa yang kami perbincangkan hanyalah sebagai pengantar yang nanti akan Tuhan tindak lanjuti lagi, memanggil orang-orang tertentu yang mendengarkan di sini untuk berperan secara aktif di dalam politik Indonesia. Bahkan kalaupun mereka tidak terpanggil di dalam politik praktis, kami berdoa supaya masing-masing kami dimampukan untuk memainkan peranan kami masing-masing. Negara ini turut berperan memberi kontribusi yang baik. Untuk UK Petra juga Tuhan kiranya menolong institusi yang sudah memberkati, berperan besar di dalam dunia pendidikan maupun seluruh bidang di negara ini. Kami berdoa kiranya kampus ini juga bisa memainkan peranan politiknya dengan baik ya Tuhan. Memainkan kepercayaan masyarakat yang sudah diberikan Tuhan kepada kampus Petra. Juga kiranya Tuhan menolong
supaya para pemimpin, pengurus yayasan, rektorat, semuanya Tuhan memberikan hikmat supaya bisa membawa institusi ini berperan penting, memberikan kontribusi bagi negara ini. Terima kasih, berkati semua anak Tuhan yang sudah terlibat di dalam acara ini. Bagimu segala hormat, segala kemuliaan, dan pujian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Yakub untuk paparannya pada kesempatan siang hari ini. Dan Petranesian sekalian, saya mengundang minggu depan untuk bisa bergabung di dalam kebaktian universitas pada Senin 3 Mei 2021. Temanya menarik, Socrates Meet Jesus. Pembicaranya adalah Bapak Esra Iskandar dan Bapak Samuel Sugiarto. Kegiatan akan dimulai pada pukul 11.30 sampai jam 13, dimulai dengan doa bersama jam 11.30 sampai 11.40 melalui YouTube channel UK Petra. Sekali lagi saya ulangi, melalui YouTube channel UK Petra. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. See you.